Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Kena dan teman saya Bibiana Utohular. Angela Kewakoten. Kami mahasiswa dari program studi pendidikan matematika semester 6 Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. di sini kami bertiga akan mendiskusikan salah satu tugas dari mata kuliah analisis bilangan real 1. Selamat menyaksikan dan semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Nomor 1. Apa makna dari 0,999? Apakah kurang dari 1 atau sama dengan dengan 1? 0,9 sama dengan 1 karena dalam bilangan desimal ke angka penting yang di belakang koma lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 baru dibulatkan ke bawah. Gitu kan? Jadi berarti 0,99 itu sama dengan 1. Tuh 0,99. 0,99. Tulis ke bibi. Oke. Berarti makna dari makna sama dan 1. 0,99 itu sama dan 1 karena Nomor 2. Bagaimana kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 2 adalah bilangan real? Akar pangkat 3 dari 2 Adalah bilangan real. akar pangkat 3 adalah bilangan real. Akar pangkat 3 dari 2. Ini bilangan rasional ke irasional bilangan ini? Kalau bilangan rasional itu kan bisa diubah ke pecahan. Biasa. Kepecahan bibi. Dan biasa atau kalau rasional? Kalau sedangkan bilangan irasional tadi itu kan bilangan rasional yang Itu bisa pecahan desimal. Apanya? Bilangan rasional itu gak dapat diubah ke pecahan desimal. Kalau sedangkan bilangan irasional itu tidak dapat diubah ke pecahan desimal. Tuh? Tulis sedikit nanti kita lupa ini bilang. Akar pangkat 3 dari 2 ini bilangan irasional Bisa diubah tuh. Kalau rasional kan rasional itu dapat diubah tuh, dapat diubah. Sedangkan irasional tidak dapat diubah. Berarti maksudnya irasional tuh dapat diubah ke pecahan desimal dan angkanya tuh hanya berhenti di satu bilangan tertentu. Kalau rasional tuh macam contohnya tuh macam 0,333 ke sana tuh macam berulang tuh Kak. Kalau sedangkan kalau rasional irasional itu tuh tidak dapat diubah. maksudnya diubah ke pecahan desimal. Diubah ke pecahan, tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Dan kalau pecahan desimalnya angka di belakang koma tidak dapat berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Terus itu kesana kok macam contohnya tuh macam 2,6475 gitu itu kesana. Berarti kan akar pangkat 3 dari 2 ini irasional ke rasional? Irasional. Akar pangkat 3 dari 2 merupakan bilangan irasional. Udah. Kan di dalam bilangan irasional kan terdiri dari bilangan maksudnya dalam bilangan real kan ada bilangan irasional dan rasional. Berarti akar pangkat 3 dari 2 ini adalah bilangan real. Nomor 3. Nomor 3. Layar kalkulator hanya bisa menunjukkan 9 Layar angka. kalkulator Menunjukkan angka 1,35353535. Dapatkah Anda memastikan bilangan itu rasional? Nomor 3. Bilangan rasional.
rasional bukan angka dapat memastikan bilangan itu Karena ini nih rasional. desimal berulang ini 35 terus. Berarti bilangan Rasional. rasional. Kalau irasional kan yang karena rasional itu kan dapat diubah ke pecahan tuh pecahan yang ini desimal. kan pesan desimal berulang tuh ini Berulang. nih, berarti rasional. Kalau irasional Sedangkan kan tidak dapat diubah. Maksudnya bukan tidak, karena angka yang di belakang koma ya kan Itu, kan itu ini kan saja. berulang tuh. Kalau irasional kan angka yang tidak berhenti itu kan macam 0,123. Yang keempat keempat tuh. Keempat. Bagaimana kita menambahkan atau mengalihkan dua bilangan real seperti akar 2 dan pi. Bagaimana kita menambahkan satu bagaimana Aku kita tulis soalnya menambahkan tadi. Kita tulis ke bibi bagaimana kita menambahkan atau mengalihkan dua bilangan real dari akar 2 Langkah pertama kita harus cari dulu cari nilai dari akar akar 2 Nih, dari akar 2 dua dan itu berapa? akar 2 1,41. Kalau dari pi 22/7 atau 3,14. Jadi situ bagaimana? Kita jumlahkan ini nih, jumlahkan maksud dari ini nih, soal ini kita Bagaimana jumlahkan kita akar 2 tambah menambahkan? pi, atau kita tambahkan macam akar 2 tambah 3 begitu, pi tambah 4 gitu, atau ini kita jumlahkan akar 2 tambah pi. Kalau Akar 2 tambah 3 gitu, kalau kita jumlahkan dengan angka yang lain, kita ambil contoh yang akar 2 tambah 3 akar 2 tambah 3 begitu. gitu. Ataukah Kalau kita jumlahkan akar 2 tambah pi, berarti kan akar 2 nya kan kalau kita 1,1 nilainya kan 1,41, berarti pi nya kita harus pakai 3,14 3,14. tidak bisa pakai 22/7. Berarti yang ke sudah tulisan nih. Sudah. Karena nilai nomor kita 5 menggunakan nilai. Nomor 5, bagaimana bilangan real dikenali? Dapatkah semua bilangan real dideskripsikan atau dihitung? Bilangan real kan, di dalam bilangan real kan terdapat terdapat bilangan irasional dan rasional. Terus Perbilangan sehingga bisa dideskripsikan nih dapat bilangan bilangan rasional kan, contoh dan contoh bilangan rasionalnya kan macam 3/2 tambah 1/2. Ini kan bilangan rasional, contoh bilangan rasional. 3/2 tambah 1/2 ini kan sama penyebut itu, kita jumlahkannya tidak sama 4/2. Tapi kalau contoh bilangan irasionalnya itu macam tadi itu pi dengan akar 2. Itu kan bilangan akar 2 irasional. ditambah pi Akar 2 ditambah pi, atau nilai akar 2 nya kan ditambah 1,41. ditambah itu nilai pi nya 3,14 Berarti sama 4,55. Oke, terus akar 2 ditambah pi berarti 1,41 ditambah 3,14 sama dengan 4,5. Lanjut. Nomor berapa? 6. Nomor 6 Oke. Bagaimana kita memastikan bahwa sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma, dan lain-lain? Sistem bilangan real terjadi operasi seperti eksponensial, logaritma. Eksponensial itu apa? Secara dulu. Eksponensial. Eksponensial. Eksponensial ada salah satu fungsi yang penting matematika. Apa Ali? Fungsi eksponensial ini fungsi eksponensial. Cuma baca itu.
adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika atau dinotasikan dengan E logaritma pangkat dengan X. eksponensialnya bisa kebalik kan. Kalau logaritma di mana E adalah bas logaritma kira-kira. Berarti coba bentar. Kan aku dengar Bibi yang udah fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini tulis dengan notasi X atau dinotasikan dengan E pangkat X, di mana E adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,71. Logaritma itu kan rasanya kebalikan dari eksponen. Logaritma Kebalikan logaritma dari eksponensial. Oh begini, logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan eksponen seorang tuh logaritma dan kebalikan. Berarti Berarti soal dulu. soalnya bagaimana? Bagaimana dengan tertutup terhadap operasi sih? Bagaimana kita bisa memastikan bilangan real itu tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma dan kayak mereka dua tuh mereka tertutup nih, tertutup karena fungsi kamu tertutup kan karena bilangan real itu kalau dijumlahkan dengan eksponensial logaritma tertutup tertutup terhadap operasi eksponensial logaritma. Nomor 6. Sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti bagaimana kita memastikan bahwa sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma, dan lain-lain. sistem bilangan Tertutup real tertutup terhadap operasi eksponensial jika begini ya. Dia tertutup karena setiap bilang tulis ke saya tulis ke bawah. saya coba Karena karena setiap bilangan real jika dioperasikan dengan bilangan real akan menghasilkan bilangan real. kalau bilangan real dioperasikan dengan eksponensial itu bisa kan? Jadi sistem bilangan real ini tertutup terhadap operasi seperti eksponensial dengan logaritma. Nomor 7. tertutup terhadap Operasi bilangan operasi seperti eksponensial dan logaritma dan lain-lain. logaritma dan Lain-lain. Nomor 7. Nomor 7 soalnya bentar saya baca ya. Oke. Sejarahnya contoh pertama bilangan tak rasional dihasilkan dari pemecahan atau solusi persamaan aljabar seperti x kuadrat kurang 2 sama dengan 0, atau sewaktu mengukur diagonal dari persegi dengan sisi 1. Apakah ini motivasi kita untuk memperluas? Jika ya, mengapa tidak semua solusi persamaan aljabar dengan koefisien rasional merupakan suatu bilangan real? Misalnya x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Yuk,
kurang bisa mengatakan tidak bilangan real. Apakah ini motivasi kita untuk memperluas? Untuk kayak motivasi Jika ya, kenapa? Jika tidak, kenapa? jawabannya iya, Iya, kenapa? karena kenapa? Siapa yang dapat di Apakah ini motivasi untuk memperluas? Jika ya, mengapa? Jika Tidak tidak, semua solusi mengapa? bersama aljabar dengan koefisien rasional. Alasannya apa ya? Iya, Jo. karena menurut saya, menurut kita, Tunggu. karena suatu persamaan bilangan real, tulis Satu persamaan bilangan real. suatu persamaan bilangan real hanya jika persamaan tersebut memiliki tepat satu variabel. Jadi jika persamaan tersebut memiliki lebih dari satu variabel, maka persamaan tersebut bukan bilangan real. Jika lebih dari satu variabel, maka persamaan tersebut bukan bilangan real. Oke, baik. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bertiga. Nomor 1, apa makna dari 0,999? Apakah kurang dari 1 atau sama dengan 1? baik. Jadi menurut kami 0,999 itu sama dengan 1. Alasannya karena secara sistematis setiap bilangan desimal di belakang koma yang memiliki angka penting lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Tetapi jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jadi di sini 0,999 itu bisa dibulatkan menjadi 1. Jadi 0,99 itu sama dengan 1. Nomor 2, bagaimana kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 2 adalah bilangan real? Menurut kami, akar pangkat 3 dari 2 adalah bilangan irasional, karena di dalam bilangan irasional menurut kami akar pangkat 3 dari 2 adalah bilangan irasional. Karena bilangan irasional termasuk di dalam bilangan real, maka akar pangkat 3 dari 2 ini adalah bilangan real. Sudah. Nomor 3, Siapa yang jawab? layar kalkulator hanya bisa menampilkan 9 angka, menunjukkan angka 1,3535335. Dapatkah Anda memastikan bilangan itu rasional? Menurut kami, angka 1,3535335 adalah bilangan rasional, karena salah satu dari sifat rasional adalah mempunyai desimal berulang. Dan di sini 1,3535335 ini adalah bilangan desimal berulang. Yang keempat, bagaimana kita menambahkan atau mengalihkan dua bilangan real seperti akar 2 dan pi? Cara untuk menambahkan atau mengalihkan akar 2 dan pi terlebih dahulu, kita mencari nilai dari akar 2 dan pi. Dan di sini kita ketahui nilai akar 2 sama dengan 1,41 dan nilai pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Karena nilai akar 2 adalah desimal, maka kita menggunakan nilai pi desimal juga, yaitu 3,14,
sehingga memudahkan kita untuk menjumlahkan atau mengalihkannya. Yang Nomor kelima, 5. bagaimana bilangan real dikenali? Dapatkah semua bilangan real dideskripsikan atau dihitung? Menurut kami, kita dapat mengenal bilangan real dari bentuk bilangannya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional, maka kita dapat mendeskripsikan atau menghitungnya. Contohnya, contoh bilangan irasional 3/2 tambah 1/2. 3/2 dengan 1/2 ini memiliki penyebut yang sama. Jadi kita jumlahkan saja, 3 tambah 1 sama dengan 4, maka 3/2 tambah 1/2 sama dengan 4/2. Dan contoh bilangan irasional itu kita ambil dari angka akar 2 tambah pi. Akar 2 nilainya 1,41 dan pi nilainya 3,14. Jadi 1,41 tambah 3,14 sama dengan 4,55. Nomor 6. Bagaimana kita memastikan bahwa sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma, dan lain-lain? Menurut kami bertiga, sistem bilangan tertutup terhadap operasi. Sistem bilangan real tertutup. Menurut kami, sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Karena setiap bilangan real yang dioperasikan dengan bilangan real akan menghasilkan bilangan real. Jadi sistem bilangan real tertutup terhadap operasi seperti eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Yang ketujuh, sejarahnya. Contoh pertama, bilangan tak rasional dihasilkan dari pemecahan atau solusi persamaan aljabar seperti x² kurang 2 sama dengan 0 sewaktu mengukur diagonal dari persegi dengan sisi 1. Apakah ini memotivasi kita untuk memperluas? Jika ya, mengapa tidak semua solusi persamaan aljabar dengan koefisien rasional merupakan suatu bilangan real, misalnya x² tambah 1 sama dengan 0? Oke, menurut kami, hal ini dapat memotivasi kami untuk memperluas karena suatu persamaan dapat dikatakan bilangan real jika persamaan tersebut hanya memiliki tepat satu variabel. Jadi jika persamaan tersebut memiliki lebih dari satu variabel, maka persamaan tersebut bukan bilangan real. Oke, baik. Jadi sekian dari presentasi kami bertiga. Selamat siang. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Semoga bermanfaat bermanfaat untuk kita semua.